Bongkar sebuah sekolah asrama Katolik, ternyata mayat berserakan di bawah. Iya. Paus Pius, teman-teman, bukan Paus biru ya. Sudah. Silakan Anda ngomong seadanya yang kamu mau omong, karena yang kamu cerita ini kan sesama kalian aja. Yang segelintir orang kita yang Kristen Katolik yang dengar itu kan kita kalah di debat. Kamu ngomong sesukamu, kan banyak yang mendukungmu, kan sesama sesat itu. Yang mendukung saya itu undang-undang, bro. Undang-undang pasal 28E nomor 3 menyatakan bebas beropini, berpendapat, bukan bebas menghina. Yang saya sampaikan ini adalah sebuah pernyataan tegas dari sejarah. Untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Perlakukan diri kalian begitu. Maka kasihilah orang lain seperti mengasihi diri kalian. Buatlah sama orang lain itu, tampar orang lain, suruh dia kasih yang sebelahnya. Pikulah salib. Jadi suruh orang pikul salib. Jangan melawan pemerintah, semua pemerintah itu dari Tuhan. Budak-budak, hamba-hamba, patuhlah kepada majikan walaupun majikannya bengis. Itu cara yang dilakukan oleh agama kalian untuk mengajak orang supaya tidak boleh membantah yang adalah punya otoritas. Gitu loh. Dan perempuan-perempuan yang cerdas seperti saya ini, kalau hidup di zaman kegelapan, udah ditiang, dibakar hidup-hidup karena dianggap penyihir. Nah, kalau kalian mau mengakui bahwa kalau menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, saya akui Kristen jagonya. Menjual senjata Kristen, menjual narkoba Kristen, menjual video bokep Kristen, menjual alkohol Kristen. Udah aku bahas kemarin. Itu ChatGPT kita udah buka. Negara yang diuntungkan karena prostitusi, Amerika, Inggris, Belanda. Negara yang diuntungkan karena jual alkohol, Amerika lagi, Inggris lagi. Negara yang diuntungkan dengan jual bokep, Amerika lagi. Negara yang karena judi online, Amerika lagi, Amerika CS. Ya, kok fitnah yang nyata? Berani nggak kau Rai Purba aku bukakan dengan ChatGPT ini, negara yang diuntungkan dengan penjualan bokep? Contoh aja ya, ini contoh nih.
Ya, gitu. Kalian jangan bilang ketika saya memberi ilmu pengetahuan, kalian bilang saya menipu, berbohong. Betul-betul mengikuti Paus Pius kalian, menghentikan orang-orang, nih, kau tengok nih, aku tunjukkan kalau aku bilang Amerika tuh betul nih. Negara yang diuntungkan dengan penjualan bokep pornografi. Jawabannya jujur ada. Besar lagi untungnya. Siapa? Amerika Serikat. Tuh. Amerika Serikat, raja industri porno, negara besar yang adalah negara anak-anak Tuhan, negara Amerika. Jepang nomor 2, Republik Ceko nomor 3, Jerman. Nah, Jerman kantong Kristen Protestan, porno bahkan legal di situ. Tuh nomor 4-nya Jerman. Nih Jerman. Ini kan negara Kristen Protestan, awal muasal Protestan ada di situ. Legal. Rusia dan Eropa Timur. Thailand. Nih. Tuh. Jadi kalau kalian ingin perang data sama aku siap. Tuh, ya. Pokoknya negara yang diuntungkan karena penjualan alkohol bikin orang mabuk, Amerika lagi-lagi. Negara penjual senjata, Amerika lagi-lagi. Kenapa diurus agama orang, urus aja agamamu. Kenapa kau ngurusin aku, urus aja dirimu. Ya, gitu. Ya, kelapa santan. Halo, kelapa santan. Halo, kelapa santan. Apa ya, keluar ya? Sorry teman-teman ya, gigi aku gatel. Gitu loh ya, minimal gosok gigi. Kami jangankan gosok gigi, kami aja diajarkan cebok. Kau yang nggak pernah cebok udah berkerak dah. Aduh, berisik. Tempakul, diam kau di bawah. Agama yang menjajah Indonesia ratusan tahun. Agama Kristen dibawa melalui penjajah, itu betul. Ya, itu betul. Nah, kalau kita bilang tentang penjajahan itu memang dilegitimasi oleh bula kepausan, yaitu dengan doktrin Dum Diversas dan doktrin Inter Caetera. Dan doktrin itu baru dibatalkan tahun 2023, ditolak oleh Vatikan. Selama ini mereka pakai, baru mereka tolak kemudian. Dan entah kenapa mereka sadarnya baru belakangan gitu, padahal mereka punya Roh Kudus dalam dirinya. Mereka baru sadar nanti, baru sadar. 200-an tahun. Bahkan gereja Anglikan menutup-nutupi selama 200 tahun keterlibatannya dalam perbudakan, penjualan budak. Nah, jadi oke, kita bahas sekarang. Kalau kita bicara dari buahnya lah kamu mengenal ajaran itu ajaran biadab atau ajaran sesat atau ajaran baik, maka secara skala besar atau majority justru malah kebalikan selama ini yang dicoba framingkan oleh orang-orang Kristen. Selama ini kalau kita lihat justru orang-orang Islam lah yang paling banyak memperbaiki peradaban. Tokoh-tokoh Islam muncul kemudian memperbaiki peradaban gitu. Dan kalian tahu tidak, salah satu karya yang sangat luar biasa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW mengikuti ajaran dan panduan Allah adalah membuat surat perjanjian perdamaian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah dan mengirimkan surat ke Santa Katrina untuk menjaga orang Kristen di sana, ya, melindungi mereka di sana. Inilah hebatnya Masya Allah Islam. Apakah ada dilakukan itu oleh tokoh-tokoh besar agama Kristen? Justru Paus Urbanus kedua membunuhi orang-orang dengan menghimbau orang Eropa untuk menjajah Yerusalem pada waktu itu, gitu ya. Nah, kalau Nabi Muhammad menyuruh orang kafir minum kencing unta, kalau Yesus menyuruh murid-muridnya atau hamba-hambanya minum racun.
Kasih keluar dulu ingusnya, nggak mau aku. Itu kan Tuhan kalian ada di situ. Karena dalam kitab Ayub dikatakan bahwa Tuhan kalian ada di dalam lubang hidung. Ternyata menurut kami itu adalah setan. Jadi aku nggak mau mengeluarkan, biar aja dulu. Karena aku pengen memperbudak setan. Kalau kalian kan diperbudak setan, kalau kami memperbudak setan. Ya, setan itu kupijak-pijak. Kalau kalian kan beda. Kalian malah dimasuki Tuhan, terus kalian menjadi kesurupan, aneh kan? Makanya kami bingung, kalau kalian mengaku di dalam diri saya ada Tuhan, tapi kalian malah kesurupan, kejang-kejang. Makanya aku curiga, jangan-jangan setan dalam lubang hidungku itu adalah Tuhan kalian. Karena ada lagunya kata itu, ada setan. Leoni, milih yang di surga atau yang di kuburan? Pertanyaanku, memang kau bisa buktikan Tuhan kau ada di surga, Leoni? Ada yang lihat? Bisa lihat surga dari bumi ya? Siapa orang yang bisa melihat surga dari bumi, Leoni? Kau itu mengajarkan kebohongan, Leoni. Coba tertulis dalam kitab kau itu, Yesus itu bukan di surga, tapi di Uranus, di langit. Nah itulah kau nggak ngerti bahasa asli kan, dikibuli sama LAI. Kau tuh nggak arti Uranus? Uranus itu artinya langit, bukan surga. Tuh loh, surga itu paradiso. Inilah oteng-oteng nih ya, betul-betul. Jangan ngeyel Mbak Ipong Modric, kok ngeyel? Apa ngeyel? Ilmu apa ya? Coba Ipong naik ke atas lah, ku jambak. Ini oten-oten nih, ku naikin ku jambak ke atas kalian. Ngeyel, maksudnya ngeyel gimana? Coba Ipong Modric ngeyelnya gimana? Ya, halo. Ya, agamanya apa bro? Katolik. Ya, silakan. Saya menyampaikan bahwa paus Katolik banyak merusak peradaban. Ya, ada paus yang menyuruh untuk melakukan perang salib, Urbanus kedua. Paus Alexander ke-6 membuat doktrin untuk menjajah dan Dum Diversas. Kemudian Paus Pius. Nah, ini sejarah. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa Kristen mengaku agama kasih, sementara petinggi-petinggi Katolik itu justru mengajak orang untuk membunuhi orang lain, menjajah orang lain, dan membantai orang lain sepanjang sejarah peradaban, dan itu terjadi beratus-ratus tahun. Lalu, bisakah Anda menjelaskan kepada saya apa alasan Kristen dikatakan agama kasih? Silakan. Itu zaman dulu ya ceritanya. Dari berapa puluh ribu tahun yang sudah berlalu itu. Kamu tahu nggak tahun 2014 tahun kemarin terbongkar kejahatan Katolik lagi? Kejahatan apa? Kematian bayi-bayi sebanyak 800 sampai 796 di dalam septic tank di sebuah asrama yang dikelola oleh gereja Katolik di Irlandia. Dan di situ ketahuan ternyata anak-anak hasil haram itu mereka tidak mendapatkan pemakaman yang layak, dianggap seperti sampah di dalam septic tank. Dan terbongkar kemudian ideologi Katolik adalah tidak mau memakamkan anak hasil zina. Dan itu gara-gara 2 Samuel pasal 12 ayat 15, di mana Tuhan kalian pernah membunuh anak hasil perjinahan Daud, ditulahi selama seminggu. Dan pertanyaannya adalah, itu terbongkarnya tahun 2014 loh. Jadi itu bukan kejahatan yang masa lalu, itu baru ditutup. Kamu tahu nggak Magdalene Laundry? Magdalene Laundry itu adalah salah satu tempat perempuan-perempuan pezina disuruh menebus dosanya dengan jadi budak di situ. Itu pun baru ditutup loh. Dan kamu tahu nggak tahun 2022 paus yang baru meninggal kemarin itu minta maaf kepada Kanada. Tahu nggak alasannya kenapa? Karena mengakui keterlibatannya dalam asimilasi paksa suku Indian, pemusnahan suku Indian. Jadi memang kejahatan itu kejahatan masa lalu, tapi lucunya adalah, pertanyaannya adalah, kamu mau mengatakan Katolik yang lebih sekarang ini lebih baik daripada Katolik yang lalu? Ngomong buktinya mana? Bukti apa kamu minta? Bukti yang ini 2000 Barusan? Ya, Oke, barusan. paus meminta, oke. Ini berita dari BBC, saya tunjukkan sama Anda. Nih, Paus Fransiskus lakukan ziarah penebusan dosa ke Kanada, ajukan maaf atas kekerasan sekolah Katolik pada anak-anak suku asli. Nih, Paus Fransiskus memulai kunjungan bersejarah pimpinan gereja Katolik di Kanada. Dia menyampaikan permintaan maaf secara resmi ke masyarakat adat setempat. Paus Fransiskus menyebut kunjungannya ke Kanada merupakan ziarah penebusan dosa. Inilah gara-gara gampang kali menebus dosa, seolah-olah kejahatan berjamaah bisa ditebus dengan maaf saja. Karena di kitab kalian dikatakan ampunilah orang yang berbuat jahat kepadamu, jangan melawan.
Nah ini kenapa saya bilang ini adalah kejahatan yang tertutup-tutupi, yang terbongkarnya baru kemudian. Ini kalau nggak didesak, paus kalian nggak minta maaf loh. Ya, maksud kamu berarti tujuan kamu tadi itu berarti paus itu yang nyuruh begitu? Yang menyuruh bukan paus ini, itu doktrin ajaran agama kalian. Iya, kan kamu bilang Doktrin tadi, agama di kitabmu loh, di kitabmu itu. Iya, Coba kamu buka dalam 2 Samuel pasal 12. Bentar dulu. menjas paus Kamu tadi. tahu nggak? Kamu bilang Sebentar tadi- dulu. Astagfirullahaladzim. Makanya dengarkan saya biar saya luruskan. Sepanjang sejarah, paus-paus gereja Katolik itu mengeluarkan pengajaran yang merusak peradaban. Ada paus-paus yang memerintahkan untuk membantai dan memperbudak orang lain. Namanya Paus Alexander, Paus Urbanus. Ada namanya Paus Pius yang menghalangi orang-orang untuk merdeka. Ada namanya Paus yang mendirikan inkuisisi. Nah, bukti konkret bahwa itu kejahatan yang terbongkar kemudian, dan bahkan kejahatan itu kalau tidak terbongkar nggak akan ketahuan, dan ditutupnya sekolah-sekolah ini baru-baru ini dibongkar sebuah sekolah asrama Katolik, ternyata mayat berserakan di bawah. Iya. Paus Pius teman-teman, bukan paus biru ya. Sudah. Silakan Anda ngomong seadanya yang kamu mau omong, karena yang kamu cerita ini kan sesama kalian aja, yang segelintir orang kita yang Kristen Katolik yang dengar itu kan kita kalah di debat. Kamu ngomong sesukamu, kan banyak yang mendukungmu, kan sesama sesat itu. Yang mendukung saya itu undang-undang, bro. Undang-undang pasal 28E nomor 3 menyatakan bebas beropini, berpendapat, bukan bebas menghina. Yang saya sampaikan ini adalah sebuah pernyataan tegas dari sejarah. Untuk apa? Karena saya melihat orang-orang Kristen yang ada di komal-komal diskusi seolah-olah mengatakan bahwa mereka ini adalah agama kasih dan Islam ini agama teroris. Dengarkan baik-baik. Maka saya adalah orang yang tidak mau mendengarkan begitu saja, lalu saya mencari tahu. Saya cari dalam data sejarah, justru orang Kristen yang paling banyak merusak peradaban. Setidaknya begitulah menurut seorang profesor Juan Cole yang mengatakan pembunuhan karena agama paling banyak dilakukan oleh orang Kristen. Nah, jadi saya kok aneh gitu loh. Kenapa justru kejahatan itu banyak dilakukan oleh orang Katolik, orang Kristen, tapi kenapa Kristen dan Katolik merasa bahwa mereka adalah orang-orang baik, orang-orang penuh kasih? Di mana kasih kalian itu? Setahu saya, penjajah yang datang ke Indonesia pun agamanya Kristen. Nah, pada saat kalian menjadi minoritas, coba kamu perhatikan nih. Bayangkan lo ya, kalian minoritas saja, penistaan paling banyak kepada agama mayoritas itu dilakukan oleh orang Kristen. Di Facebook, di Kaskus, di sosial media. Kenapa? Kalian masih minoritas aja, kalian sudah begitu kurang ajarnya menghina sembahan orang lain dan nabinya orang lain. Contoh, yang terang-terangan menghina dan kabur ke luar negeri, di mana dia tahu negara mayoritas Kristen itu akan membela kejahatannya dengan menginjak Al-Quran, Sofiatul, Paul Jong, Taipudin Birahi, Sikudis TV. Kalian masih minoritas loh. Pertama, secara sejarah, ketika kalian menjadi mayoritas, kalian melakukan pengerusakan terhadap peradaban, diperbaiki oleh Islam. Ketika kalian menjadi minoritas, kalian playing victim, merasa bahwa gereja kami diganggu. Tapi kalian lupa dengan kelakuan kalian yang mengganggu orang Islam, yang membancing emosi orang Islam. Contoh, yang paling banyak masuk penjara karena penistaan terhadap agama itu Kristen. Gracia Pelo, anak Batak 2 kali. Yucuk Manubulu dengan dustanya. Kemudian siapa lagi? Friend Donald dengan penistaannya. Nah, Sinandar dulu pernah dituduh menista agama dengan dilaporkan ke kantor polisi ketika mengatakan Yesus kawin. Ternyata dia tidak ditangkap karena dia bisa menjelaskan secara ilmiah bahwa itu bukan fitnah tapi kajian akademik. Si KC itu kurang ajar, masuk penjara. Nah, lucunya ketika mayoritas kalian merusak peradaban, ketika minoritas kalian merasa kasih dan merasa playing victim, tapi justru kalian adalah orang yang banyak juga membuat kerusakan di Indonesia. Contoh, kalian minoritas aja masih terjadi perang Poso, perang Ambon, pembantaian orang-orang di pesantren oleh Laskar Kelelawar. Dan kalian tahu apa yang dilakukan oleh Laskar Manguni? Ada sejarahnya loh. Nih, aku bukakan data ya. Nih, padahal dan bahkan hari
hari ini daerah yang sedang bersengketa dengan pemerintah kita dan dengan polisi dan tentara itu agamanya Kristen loh, Papua. Woi. C. Yang digelari sebagai KKB, kriminal bersenjata. Kenapa nggak digelari teroris mereka? Kenapa kalau orang di Papua yang mengangkat senjata itu tidak dikatakan teroris? Kenapa? Karena kalian mencoba untuk mengangkat bahwa kalian tuh agama kasih dengan cara kasihilah sesamamu dengan tampar pipi kiri kasih kanan. Tapi kalian menuduh agama Islam yang tegas sebagai agama teroris. Ketika kalian ditanya, Kristen, kalau kita diperangi penjajah, mau nggak kalian berperang dengan kami? Oh, tidak bisa. Kami dilarang untuk melawan orang yang jahat kepada kami. Apa yang kalian lakukan kalau kita dijajah? Kalian berdoa di gereja, Tuhan baik, Tuhan baik. Yang berperang untuk kalian siapa? Kami umat Islam. Ketika kita menang, kalian ikut merayakan 17 Agustus. Tapi kemudian ketika mempertahankan kemerdekaan, kalian pakai ayat kalian dengan mengatakan, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Berapa kali saya diskusi dengan orang Kristen mengatakan kami tidak boleh melawan orang yang jahat kepada mereka. Ditampar pipi kiri kasih kanan. Inilah yang saya lucu dari kalian, cara berpikir kalian adalah majority kalian ketika menjadi otoritas di dunia collab. Minoritas di antara kalian playing victim, seolah kami ini adalah jahat sekali. Padahal kalau memang kami jahat sekali udah mati kalian semua. Kalian cuma berapa persen? 6%. Sudah Ibu. Silakan. Terus kalau memang mau perang di Indonesia ini kan memang tidak ini, karena kita kan tidak mau diajarkan itu untuk berperang. Kami kan tidak ini untuk berjihad. Bang Ipong saya tanya, kalau negara kita diserang sama Rusia, Abang ikut nggak berperang dengan kami mempertahankan kemerdekaan negara kita? Jawab. Kamu maksudnya ikut berperang dengan kamu begitu? Dengan negara Indonesia, dengan rakyat Indonesia. Ya ngomong yang jelas, bukan dengan kami. Kamu itu siapa? Kami itu rakyat Indonesia. Ya Allah. Berperang dengan kami. Pantas kalian ini. Yang jelas ngomongnya kita. Kalau negara kita dijajah Rusia, Bang, begitu. mau nggak Abang ikut mempertahankan negara dengan cara berperang dengan orang Rusia? Silakan jawab. Ya, kalau membela kebenarannya kita berperang. Boleh berperang dalam Kristen. Maksudnya berperang dalam Kristen bagaimana? Ini perang agama atau perang apa? Tidak ada yang namanya perang agama, Bang. Yang ada adalah manusia memerangi manusia lainnya, entah atas nama agama, atas nama politik. Yang saya tanya adalah, ketika negara kita diperangi oleh Rusia, Anda ini mau tidak ikut berperang melawan Rusia? Jawab, biar kita tahu isi hatimu. Maulah berperang terus, bagaimana? Kita kan mempertahankan lagi. Mau. Boleh di dalam Kristen Katolik berperang? Ya boleh lah. Mana dalilnya? Dalilnya itu kan masing-masing kita pribadi. Kita mau Nih, kutunjukkan dalil larangan perang dalam agamamu ya. Nih. Coba kamu baca dalam kitabmu. Dalam kitab Matius pasal ke-5 nomor 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Boleh melawan orang yang jahat kepadamu. Nih ayat kitabmu nih, ini ajaran Yesus nih. Sudah saya katakan, orang-orang Kristen ketika ditanya pertanyaan rasional, mereka akan menentang ajaran Yesus. Matius pasal ke-5 nomor 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Pertanyaan saya adalah, di mana perintah izin kalian boleh berperang melawan penjajah? Setahu aku, Paulus mengajarkan kalian apa? Tunduk dan taat kepada pemerintah, walaupun pemerintah itu adalah penjajah, karena semua pemerintah adalah dari Tuhan. Jadi kalau kita dikuasai Rusia, kalian harus tunduk pada Rusia, nggak boleh kalian melawan. Makanya dulu ada Bible versi budak, Bible yang dikhususkan untuk budak. Gitu. Pertanyaan saya adalah, banyak komat kami dulu di sini ya, tetap Katolik tetap terbesar di dunia. Mau bagaimanapun kau guncang, iman kita tidak akan goyah.
Aku nggak menggoyahkan iman kau di sini, Bang. Aku cuma menunjukkan fakta pertanyaan bahwa apa alasan Kristen Katolik dikatakan agama kasih gitu loh. Kita pun fakta Nih ya, yang kita lihat ya. kau tunjukkan. Tetap Nih. kita ya lahir Katolik, ya mati juga Katolik. Ya enggak masalah. Kamu mau jadi kejawen juga nggak masalah. Ya itu Nggak sudah. masalah, bro. Itu nggak ada masalah. Ya kami tidak masalah dengan kalian yang mau jadi terberat Katolik di- menjadi. ini Di sini kalau kita diskusi, bro. Bro, di sini saya bukan mengajakmu menjadi Islam, bro, karena agama Islam itu untuk orang-orang berakal, bro. Orang kalau sudah berakal pasti dia yang memilih untuk Orang-orang menjadi Islam. Kristen juga orang berakal, bukan orang-orang yang musyrik seperti Anda ini. Arti musyrik tahu nggak artinya apa? Ya masing-masing ada agamamu nggak beda, ada agama kita ya beda. Musyrik itu mensyirikatkan Tuhan, mengatakan Tuhan itu lebih dari satu. Pertanyaan saya, Tuhan Bapa ada berapa? Tuhan saya ada satu, Siapa namanya? Yesus Kristus. Bapak bukan Tuhan berarti? Bapak, siapa yang bilang Bapak? Kami tidak ada bilang Bapak. Tuhan Bapa, iya saya tanya, berarti dia bukan Tuhan, Roh Kudus bukan Tuhan ya? Roh Kudus bukan Tuhan maksudnya? Kamu tahu Trinitas nggak? Ya tahu, karena kita orang Katolik. Coba jelaskan Trinitas itu apa? Saya tanyakan dulu itu. Kamu tahu nggak arti musyrik? Musyrik itu adalah mengatakan Tuhan lebih dari satu atau menyekutukan Tuhan, membuat syirikat Tuhan. Kamu Yang punya ada tuh berapa? syirikat bangsa-bangsa, PBB contohnya, itu syirikat bangsa-bangsa, kumpulan bangsa-bangsa. Kalau ada syirikat Tuhan, namanya kumpulan Tuhan. Tuhannya terdiri dari satu paket terkumpul menjadi 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. 3 pribadi tapi satu paket. Nah, itu menyekutukan Tuhan, itu namanya musyrik. Jadi yang kamu bilang saya musyrik itu salah. Yang musyrik itu kamu. Karena kamu mengatakan Tuhan lebih dari satu. Kamu bilang Tuhanmu cuma Yesus. Tapi kamu juga mengimani Roh Kudus sebagai Tuhan, Bapa juga Tuhan. Padahal mereka beda pribadi. Itu namanya musyrik, bro. Pahami sebuah kata sebelum kamu bicara. Nah, dan kamu bilang kamu berakal. Kamu tahu nggak? Dogma Katolik salah satunya adalah infalibilitas. Kamu tahu infalibilitas? Tidak pernah infalibilitas ini adalah Paus tidak bisa salah, tidak akan salah dalam mengajar. Itu bukti kalau akalmu mati. Ketika Paus mengatakan marilah kita menyerang negara ini, kalian percaya itu yang dilakukan oleh Paus Urbanus kedua, Paus Gregorius. Jadi kalian itulah sebenarnya umat Katolik, inilah umat yang Pausnya pernah mengharapkan dan bahkan mengutuk ilmu pengetahuan. Tiba-tiba kamu mengaku kamu adalah orang-orang berakal. Kalau kamu berakal, kamu tidak mungkin nyembah manusia. Saya tanya sama kamu, Versi Tuhan kamu bisa ada. mati nggak? Begitu. Tuhan bisa mati nggak? Visi yang ini. Ya udah saya tanya gini deh, menurut Anda Tuhan itu bisa mati nggak? Pernah nggak kamu ini khotbah Romo, bukan pendeta ya, karena kita Katolik Romo sama uskup. Kalau pendeta ya Kristen Protestan, kita Romo. Pernahkah kamu dengar Romo mengkhotbahkan yang jelek-jelek tentang agama lain? Pernah? Nggak mungkin dilakukan zaman Tidak, ini. bukan Matilah kamu kalian pernah. dibunuhi kak. Gini loh bro, nggak mungkin Tidak, ada itu- Romo berani kurang ajar, menyinggung dan menjelekkan agama Islam. Kenapa? Kami mayoritas. Jangan Nggak mungkin kalian berani. cerita sejarah. Tidak mungkin kalian berani. Tapi ketika kalian menjadi mayoritas itu tidak bukan cuma. Pernah nggak kamu dengar Romo-Romo Oke lah. kami, uskup kami? Pernah. Oke, saya sebutkan nama-namanya ya. Saya sebutkan nama-namanya. Yang mana? Saya sebutkan teman-teman, namanya adalah pertama bernama Paus Urbanus, bukan cuman menjelek-jelekkan tapi menyuruh membunuh. Paus Urbanus kedua. cerita yang sudah reformasi sekarang, yang sudah zaman. Iya. Loh ini lebih tinggi daripada Romo mulu jabatannya loh. Pernah nggak di Indonesia? Jangankan contoh di luar negeri, di Indonesia pernah nggak? Tidak akan mungkin ada Tidak, satupun pernah uskup nggak? atau Romo Katanya. berani mengganggu agama Islam karena kami mayoritas. Tidak akan mengganggu, tidak ada namanya mengganggu. Iya, karena tidak mungkin berani karena kami mayoritas. Tidak mungkin berani apa? Mana yang tidak mungkin Loh. ajarkan kita itu diajarkan Ya kasih. sekarang gue tanya dulu sama kau. Kalau memang kalian, jangankan Romomu, apologet kacangan seperti Edis aja nggak berani ada di Indonesia ketika menginjili. Kenapa? Takut. Karena tahu Ya. kalau kami umat Islam tegas tentang akidah. Paham kalau kami umat Islam ini, kalau ada yang mencoba menista agama kami urus masuk penjara kalian. Makanya bagaimana mungkin Romo berani mengganggu agama Islam karena kami mayoritas. Inilah Tapi ajaran-ajaran kalau Islam. seandainya kalian mayoritas, itu Ingin buktinya berperang. sepanjang sejarah dibunuhi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kalian. Jangankan orang-orang yang
Bro, Tidak mau terima jangankan ya 500, bro, dengar bro, 500 Katakan yang tahun baik lamanya. di Indonesia Kamu bilang tahu tidak baik kan. apa ini nih? Yaudah deh, aku tunjukin ya. Yaudah, aku tunjukin Romo Katolik yang biadab kelakuannya nih. Ya, kita tunjukin Romo Katolik yang baru-baru ini yang biadab ya. Ini terkenal ya teman-teman ya. Ini salah satu uskup Katolik yang biadab tapi dapat piala Nobel teman-teman ya. Dan dia namanya Uskup Belo teman-teman. Katolik ya, dari Timur Leste ya. Kita tunjukkan Uskup Belo itu diberi sanksi oleh Vatikan karena terbukti ketahuan mensodomi, mencabuli anak kecil. Dan ini uskupnya Kristen nih. Dan ini ada di dalam situs ini nih. Nih. Di Uskup Belo namanya. Kamu tanya pernah nggak? Jangankan mengganggu lubang dubur anak kecil, nggak aman sama paus uskup kalian nih. Penerima Nobel Perdamaian, bahkan dia sudah dapat Nobel Perdamaian loh. Bahkan yang sekelas yang dapat Nobel Perdamaian gini aja kelakuannya bejat. Namanya Uskup Belo. Dituduh lakukan pelecehan seksual. Vatikan akui nih. Vatikan akui sudah beri sanksi. Nah ini loh, ini orangnya nih Katolik loh ini. Jadi jangankan uskup-uskup biasa, romo-romo kalian yang biasa nggak terkenal itu, ya, yang nggak mungkin berbuat macam-macam di depan kami umat Islam karena kami mayoritas, yang udah dapat piala Nobel aja, anak kecil aja habis. Berbuat macam-macam ini di Indonesia karena kamu mayoritas ya, seenak-enaknya. Ya iyalah, nggak mungkin lah kalian emang berani kalian melawan orang mayoritas. Buktinya si Edis TV aja yang konon katanya menyebarkan kebenaran harus kabur ke luar negeri untuk berbohong kepada Berani orang-orang apa? Kristen. Kita di NTT mayoritas Katolik kok. Takut sama siapa? Iya kan, kita? buktinya kan nggak ada kalian kurang. Oke. Kamu tahu kejadian, kamu tahu kejadian bahkan ini nih. Kamu tahu kejadian Poso nih, kejadian Poso ini nih. Ini kalau kalian udah mulai menunjukkan keberingasan kalian nih, ya. Jangan cerita di Poso ini di NTT Loh. beda dengan di Poso. Kalau kamu bicara NTT, saya juga bisa menunjukkan banyak orang Kristen di Sumatera Barat yang aman hidupnya, bahkan kaya raya di Sumatera Barat. Jangan kau banding-bandingkan kayak gitu, seolah-olah kami umat Islam ini nggak ada yang membuat kalian aman. Kau pikir di Klaten itu orang Kristen dimatikan? Klaten itu mayoritasnya Islam. Dengarkan kau, nggak usah kau. Kalau itu nggak usah kau bandingkan. Di Aceh ada orang Kristen kok yang nggak dimatikan kok. Bahkan kau tahu nggak? Di Malaysia itu mayoritasnya Islam. Kau pikir orang Kristen dibunuh? Kemudian di Sumatera Barat orang Kristen aman damai saja. Itu nggak penting kau promosikan di NTT begitu. Karena di daerah-daerah kami yang mayoritasnya Islam, orang Kristen juga nggak dimatikan. Yang kutanyakan itu adalah kenapa kalau mayoritas Kristen Katolik itu uskup-uskup paus-pausnya mengajarkan untuk membunuh, menjajah, dan itu dijadikan doktrin agama dan juga negara. Terbukti sepanjang sejarah, baru dibatalkan Vatikan kemarin tahun 2023. Nah pertanyaannya, apa alasan Katolik dikatakan agama kasih? Silakan. Terus tujuan kamu cerita begini Mantap. ini untuk apa? Nah, ini saya tunjukkan ya. Jadi tujuan saya adalah, oke, baik. Tujuan saya adalah mengajak orang Katolik dan Kristen untuk sadar diri dan tidak lagi memframing agama Islam, karena aib terbesar kejahatan manusia itu ada di agama kalian. Supaya kalian itu tahu diri, jangan menghina agama Islam, mengatakan agama Islam teroris hanya karena perilaku satu oknum. Sementara kalian, Katolik dan Kristen Protestan, kejahatan itu dilakukan secara komunal dan divalidasi oleh sejarah. Bahkan yang melakukan adalah tokoh-tokoh agama kalian sendiri. Itu maksud saya menyampaikan di sini. Nah, kalau sudah kita sama-sama tahu diri, kami juga nggak mau kok mengungkit-ungkit kebiadaban agama kalian kok. Buat apa kami mengungkit masa lalu itu? Tapi kan kebanyakan dari kalian kan banyak nggak tahu diri tuh, naik-naik ke Komal lalu membahas. Kami ajarkan ajaran agama, kalian membahas itu Bembali, itu Ponpes. Giliran dibuka ke kebiadaban agama kalian langsung. Itu agamanya apa itu Bembali itu? Iya, Bembali orangnya beragama Islam. Penjajah agamanya apa? Oh. Ya penjajah yang membom Hiroshima dan Nagasaki agamanya apa? Tidak tahu. Islam mungkin. Tidak tahu. Oh, Islam yang ngebom Nagasaki dan Hiroshima. Inilah kau Kristen Katolik nih.
Kayaknya Giliran kebiadaban orang Kristen sok-sok nggak tahu kau. Masa kau bilang orang Islam yang membom Nagasaki dan Hiroshima? Yang biasanya ini bom itu kan ini menyedihkan sekali orang-orang ini. Masa yang demi untuk membela agamanya Katolik, teman-teman, demi untuk menjelekkan agama Islam, sampai-sampai dia mengatakan yang ngebom Nagasaki dan Hiroshima agamanya Islam. Besok-besok kau bilang aja Hitler agamanya Islam. Kau bilang juga Firaun agamanya Islam. Kau bilang PKI itu agamanya Islam besok-besok. Kau bilang aja lah Belanda itu semuanya agamanya Islam. Demi membenarkan agamamu. Banyak-banyak berdoa, Mbak, biar hatinya sejuk, tidak membenci orang lain. Hatiku sejuk. Hatiku sejuk lah. Dan terlalu kepanasan melihat Edis, RK. Kutanya dulu, menurut kau Edis itu benar nggak? Iyalah, benar dah. Berarti kau sepakat pernyataan Edis kalau Yesus punya Tuhan? Pokoknya entah dia ngomong apa ya, kita karena dia orang pintar. Dia Dia sudah tahu. ngomong apa yang penting benar, teman-teman. Inilah aku bilang definisi manusia yang tidak percaya kepada benar Iya. dan salah, tapi yang penting imani saja. Apapun kata Edis, walaupun Edis berkata penyalipan karya iblis itu benar kata dia. Inilah aku bilang nih, orang-orang ini kalau ada paus Katolik nonton ini mungkin ditarik orang ini, dibikin malu Katolik ini. Hai, tidak malu. Edis itu Saya dengar kau. membela agama saya sendiri kok. Ngapain Oke, di Katolik itu Yesus punya Tuhan nggak? Yesus punya Tuhan, iyalah. Iya, di Iya. Katolik Yesus punya Tuhan. Woi, pastor-pastor Katolik, udah dilangkahinya Tritunggal kalian yang katanya ada. Kau tahu nggak? Aduh, Makanya belajar baca dulu. kau tahu nggak? Baca dulu Alkitab baru debat. Kamu tahu tidak, bro? Katolik itu penganut ajaran Konsili Nikea. Di Konsili Nikea itu Yesus dikatakan setara dengan Allah Bapa. Ya itu pemahaman. Edis itu ajaran yang dibantah oleh Athanasius mengikuti. Itu kamu membenarkan diri sendiri. Dia memang dia nggak peduli, kan teman-teman. lain. Pemahaman kamu aja sebagai Muslim kan Yaudah. lain. Pemahamanmu seperti apa? Pemahaman kami tentang Tapi kamu. aku salut dengan abang ini, teman-teman. Ya. Dia bangga Menurut dengan kamu, kejahilannya. Kamu punya ngomong ini benar. Itu menurut kamu. Dia udah enggak berarti Yesus punya Mungkin Tuhan ya, menurut Bang? orang yang ya memang yang seiman dengan kamu ya pasti setuju dengan kamu punya. Iya, ini. saya Tapi tanya, kalau Yesus punya Tuhan ya? Selain jangan tanyakan selain Islam ya pasti tidak. Yang saya tanya itu Yesus punya Tuhan ya, Bang? Yang saya tanya juga Muhammad punya Tuhan. Iyalah, Nabi Muhammad punya Tuhan lah. Ya begitu juga. Yesus setara Nabi Muhammad berarti. Nah, Iya, Katolik ini. Ini namanya Katolik subordinat, teman-teman ya. Bang Ipong ini alirannya adalah Katolik subordinat. Orang Katolik yang percaya bahwa Yesus di bawah Allah Bapa. Yesus sama tuh pinter. Tapi Bang Ipong tuh benar loh. Itu benar, Bang. Justru Katolik yang banyak yang salah, yang ikuti Konsili Nikea. Abang betul. Abang itu pengikut Arius, mengatakan Yesus itu di bawah Allah Bapa. Kalau penyalipan karya iblis, Abang percaya? Ini pinter dia begini nih. halo? Kata Edis penyalipan karya iblis, Abang percaya? Itu kamu memotong-motongkan perkataannya dia aja. Yaudah, yuk. Yaudah kita dengarkan perkataan Edis. Aduh, Udah kalau sedih. ini coba kamu debat dengan Edis kah apa? Udah, kemarin babak belur dia. Kemarin langsung kabur dia di roomnya Ustaz Yusuf. Dia pura-pura ngomong terus dia pencet tanda silang, dia turun. Di room Nanda dia pura-pura kemiut. Kalau ketemu saya begitu dia. Kalah lah, karena perempuan. Langsung nyerang gender. Ini kebiasaan Katolik dulu juga gitu nih, nyerang-nyerang perempuan. Dulu perempuan dibakar hidup-hidup, dianggap nggak layak mengajar. Memang iya di agama Kristen memang perempuan juga boleh mengajar kata Paulus. Kamu bilang apa Memang aja? kebiasaan sih. Emang kebiasaan kalau udah kalah sama perempuan nyerang-nyerang gender, kebiasaan. Emang kebiasaan kalian tuh gitu. Kalau udah mulai kalah, perempuan yang diserang, teman-teman, gendernya diserang. Oke. Mentang-mentang Tuhannya Ya. laki, Dengar dulu. mentang-mentang Tuhannya laki. Ingat loh, Selamat bro, datang, Pak Yohanes. Tuhan Yohanes. Anda yang laki, bro, Tuhan Anda yang laki itu keluar dari perempuan loh, bro. Hargai orang yang datang baru dulu. Ya Pak Yohanes. Apa? Sen. Udah diam, Anda diam dulu Pak Ipong ya. Ya. Saya ke Yohanes, saya mau tunjukkan dulu penyalipan karya iblis menurut Edis ya. Aduh, memang parah ini. Itu memang dari iblis. Penyalipan adalah rencana Allah Bapa. Dibantah sama Oten nih. Di rancangan supaya Yesus disalib,
itu memang dari iblis. Penyaliban adalah rencana Allah Bapa, bukan Dibantah sama ini. saya cuma 3 Jangan Dibantah sama memotong, orang ini. jangan memotong. Loh, yang memotong bukan saya. Itu iblis, begitu maksudnya. Yang sirik, yang tidak senang karena channel atau tempat mereka itu sepi, nggak ada yang nonton. Jadi mereka harus menggoreng ataupun membahas pernyataan saya supaya mereka rame. Jadi mereka itu mamon, mereka bukan apologet. Nah, kalian tahu nggak apa akibat daripada orang-orang yang mengatakan bahwa kehendak untuk menyalibkan Yesus itu adalah kehendak Bapa di surga? Konsekuensinya adalah bahwa iblis, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Yudas, dan mereka semua yang hendak menyalibkan Yesus itu harus diberi bintang tanda jasa. Mereka harus diberikan penghargaan. Kenapa? Karena mereka telah melaksanakan kehendak Bapa di surga. Makanya doa Tuhan Yesus di kayu salib seharusnya bukan ya Bapak ampunilah mereka, tetapi ya Bapak berikanlah mereka penghargaan. Laksanakan kehendakmu. Ini ajaran gila. Ajaran gila. Makanya tepatlah apa kata orang-orang Islam yang mengatakan bahwa iblis berjasa dalam penyaliban Yesus. Jika kalian katakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah kehendak Bapa di surga, saya menentang ajaran sesat ini. Ajaran sesat kata. Orang Dibilangnya Tidak mungkin dia ngomong begitu. Dia sudah tidak mungkin. penyaliban itu datangnya dari iblis. Begitu. Jadi iblis ingin membinasakan Tuhan Yesus. Orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ingin membinasakan, melenyapkan. tuh penyalipan karya iblis. Bukan iblis. Ada itu ada. Ya Allah, udah di tahun 2026 era teknologi berkembang teman-teman, mereka bilang sudah nyata-nyata video yang mengatakan bahwa penyalipan karya iblis itu diambil oleh orang Kristen untuk ditanggapi, lalu mereka bilang itu nggak ada katanya. Makanya saya bilang doktrin itu membunuh akal teman-teman. Bunda, selamat siang Bunda, waktu Papua. Siang. Ya, selamat siang. Ya. Jadi benar ya teman-teman, kita sudah bentar Pak. Sebentar Pak siapa? Ternyata doktrin membunuh akal sehat dan kebebasan berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kenapa? Karena kata Allah, orang-orang yang beragama Islam ini diperintahkan untuk taqilun, berakal, tafakur, berpikir dan juga tadabbur. Dan itu yang tidak dilakukan oleh mereka, wajar mereka itu kafir. Dan kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah apa? Sama saja bagi orang kafir ini, dikasih petunjuk kayak nggak dikasih petunjuk kayak mereka tidak akan beriman, karena mereka apa? Imani saja. Silakan Yohanes. Iya, mungkin sedikit ya. Pertama saya menyampaikan salam toleransi dulu. Kemudian mungkin sedikit saya itu koreksi sedikit tadi yang Edis TV itu yang menyatakan bahwa itu karya iblis, itu mungkin tidak. Tapi setiap orang punya pandangan atau berpikir berbeda, itu biasalah. Itu bagi dia mungkin, tapi setahu saya sebagai orang Kristen itu ketika Yesus datang dunia dan mati di atas kayu salib adalah menghendaki supaya Allah itu menghendaki supaya hal itu terjadi. Itu intinya. Itu poinnya. Dan mempancaskan. Jadi maksud Anda yang menginginkan kematian Yesus itu intinya menurut saya ya. Saya tidak tahu Ya. ini, tapi biasa saya dengar seperti itu. Terus kalau siapa Yesus punya Tuhan, saya pikir itu bukan. Sudah Yesus itu adalah Allah, dan Allah itulah menjadi manusia, menjelma menjadi manusia dan turun ke dunia ini menyelamatkan. Menurut kitab kami menyelamatkan umat manusia, dan di situ dia bilang seluruh dunia ya. Tapi kami orang Kristen itu menyatakan bahwa itu menyelamatkan manusia. Itu terus di situ ada 3 nama, tapi kembali tetap kepada Allah. Tapi ada 3 bekerja di sana melalui kealahan. Kemudian anak Yesus Kristus itu datang ke dunia, ya, datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang dari dosa itu. Kemudian yang 3 adalah dia bekerja secara Roh Kudus.
tapi kembali kepada Allah, satu Tritunggal itu. Itu yang menurut saya biasa dengar para pemuka agama, para gereja yang mengajarkan kami seperti itu. Tapi kalau hal-hal lain di luar dari itu, saya tidak tahu, dan mungkin saya bisa koreksi yang Edis itu. Saya hargai pendapat dia, tapi sebenarnya itu tidak, ya. Sebenarnya itu tidak. Itu bukan karya iblis. Tapi itu adalah supaya Allah itu menghendaki hal itu terjadi seperti itu. Mungkin itu dulu. Saya ingin bergabung di sini, mau klarifikasi teman tadi itu. Itu saja Ini ya si Ipong ya. Oke. Baik, Pak Yohanes, terima kasih penjelasannya. Itu doktrin Kristen yang saya sudah ketahui, tapi it's okay. Doktrin is doktrin. Yang saya tanyakan adalah, menurut Bapak siapa yang menghendaki kematian Yesus? Simpel saja jawabnya. Tidak usah pakai penjelasan, karena saya tanya siapa, nama orang. Siapa yang menghendaki kematian Yesus? Silakan. hal itu menghendaki, Allah menghendaki supaya hal itu terjadi. Berarti memang Bapak yang menginginkan Yesus mati. Ya, sebagai anak ya. Yesus itulah Allah. Allah, tapi karena Yesus itu dia mengambil sifat-sifat manusia dunia ini, kemudian dia jadi seperti manusia, kemudian ambil sifat manusia dan dia ikuti sesuai dengan sifat manusia. Tapi dia kembali kepada Allah. Yang Yang saya tanya tadi, itu yang menginginkan kematian Yesus siapa? Itu saja kok, dia Pak. itulah Allah dan hal itu terjadi. Karena untuk Pak, yang menyelamatkan saya umat tanya Yesus. adalah yang menginginkan, Menjawab yang itu saja. menghendaki kematian Yesus siapa? Bagaimana? Yang menginginkan kematian Yesus siapa, Pak? Yang tadi saya bilang tuh, Siapa? hal itu terjadi, kematian Yesus itu bisa terjadi karena menghendaki Allah Bapa di surga. Ya, Berarti dia sebagai Allah Bapa di anak, surga yang menghendaki ya. kematian Yesus. Dia sebagai Allah, tapi karena ambil sifat-sifat Saya nggak manusia nanya Yesus ini sebagai apa. Saya cuma tanya yang menginginkan kematian Yesus siapa, Pak. Kecuali Tadi kan saya sudah tanya. bilang tuh, saya sudah Iya, bilang siap. tuh. Namanya siapa? Yang ingin, contoh nih, yang menginginkan Hal itu Yonatan terjadi Nandar ini kehendak pingsan Allah, ya, adalah Uni kehendak Riva Allah. gitu. Oh, kehendak Allah. Ya, Oke, kehendak Allah sudah bisa selesai. terjadi Ya udah karena selesai. Yesus itu Aduh, Pak, adalah saya Allah. Allah itu ya. saya kan nggak tanya Yesus itu Iya. siapa. Betul. Astagfirullahaladzim. Pak, oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Baik, saya cuma mungkin itu klarifikasi tadi itu saja. Saya tidak mau ingin berdebat lain keluar sana. Nggak usah kita berdebat, saya cuma mau belajar sama Bapak. Bapak coba Tidak, lihat tidak, Yohanes pasal 8 nomor 37. Pak. Enggak. Saya tidak ke arah situ karena tadi teman tadi itu bilang itu yang saya klarifikasi. Iya, saya cuma mau nunjukin justru kata Yesus yang menginginkan kematiannya adalah iblis bapaknya. Bapak orang Kristen mengatakan yang menghendaki kematian Yesus adalah Allah Bapa. Bapak menuhankan Bapa ini. Tapi Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 8 nomor 37 sampai 40, yang 42 yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Yang benar yang mana? Siapa yang memiliki ide pembunuhan berencana terhadap Yesus, iblis atau Bapa yang adalah Tuhan? Atau jangan-jangan iblis itulah bapaknya Bapa? Iblislah yang menjadi bapakmu, dia pembunuh sejak semula. Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 42. Kata Yesus, kalau Allah adalah Bapamu, tentu kamu mengasihi aku. Tapi yang kamu inginkan adalah membunuh aku, yang tidak akan dilakukan oleh Abraham dan tidak akan dilakukan oleh Bapa. Kamu mengikuti keinginan-keinginan bapakmu. Iblislah yang telah menjadi bapakmu, dia pembunuh sejak semula. Kata Yesus, yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Edis itu benar, Bapak Ipong itu betul kalau ikut Edis. Tapi Pak Yohanes Kristen mengatakan bahwa yang menghendaki kematian Yesus adalah Bapa di surga. Bukannya Bapa di surga mengasihi anaknya yang tunggal. Kok katanya mengasihi tapi anaknya dibunuh? Jadi kalau kalian mengasihi anak itu, anak kalian siksa, kalian bunuh gitu. Agak gimana ya orang-orang Kristen di teman-temannya. Kenapa doktrinnya selalu bertentangan dengan rasionalitas, bertentangan dengan Bible, bertentangan dengan saintifik. Inilah kenapa doktrin itu berbahaya, teman-teman. Makanya saya menolak untuk percaya dan taklid kepada para ulama yang mengeluarkan pendapatnya pribadi. Contoh, ada orang yang mengatakan tanggal
5 April kita jadikan sebagai hari ini, saya berhak untuk menolak. Tapi kalau ada yang bilang barang siapa yang menolak tanggal itu maka dia kafir munafik, wah itu ngeri banget itu. Itu sama aja kayak Oten yang memaksakan pendapatnya kepada orang lain, seperti paus-paus mengajak orang lain untuk membunuh yang. Tapi kalau paus itu ada dalilnya di Bible. Kalau mengikuti ajaran orang lain tuh pendapat orang itu nggak ada di Al-Quran. Yang kita tuh dibolehkan untuk patuh sami'na wa ta'na kepada Rasulullah. Dan pengajaran Rasulullah ini disampaikan kepada para alim ulama kita, ya, ulil amri di antara kita. Nah, dan siapa ulil amri? Hati-hati, jangan seperti orang Kristen yang tidak bisa bedakan mana rasul palsu dan rasul asli. Orang yang disebut dengan ulil amri adalah orang yang ketika dia bicara, dia berpikir, dan apa yang dia tahu dia lakukan. Kalau dia bersalah, dia minta ampun. Waduh, pada kabur dua-duanya. Dengar baik-baik ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang bukan berarti orang nggak pernah salah. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia berilmu lalu diamalkan ilmunya, lalu ketika dia salah dia bertobat kepada Allah. Bukan orang yang salah terus ngotot dia pula yang merasa benar. Apalagi mengejek orang yang udah kuliah, yang udah berilmu, yang udah sekolah. Nah, itu lebih parah lagi tuh. Karena dulu yang menghentikan ilmu pengetahuan disebarkan adalah orang-orang Katolik dari kalangan paus mereka yang menganatema orang-orang pintar. Jangan sampai umat Islam seperti itu. Makanya saya adalah orang yang mengedepankan kemerdekaan dalam berpikir. Saya tidak sudi pikiran saya dijajah oleh siapapun. Siapapun tidak saya izinkan menjajah pikiran saya. Ya, karena saya adalah wanita yang diizinkan tadabur, tafakur dan taqilun oleh Allah. Karena kata Allah yang diperintahkan untuk menuntut ilmu itu laki-laki dan perempuan, bukan cuman laki-laki saja. Begitu. Gitu ya guys. Ya inilah, karena saya belajar banyak dari kekristenan bahwa mereka itu terkungkung oleh doktrin. Saya tidak mau orang Islam seperti itu. Maka kalian umat Islam bebas berpikir, tapi bukan menghujat. Jangan ketika kalian tidak sepakat dengan satu orang kalian hina orang itu ya. Ketika ada kalian, contoh gini nih, ada orang yang mencintai habaib, kalian pecinta habaib, penjilat pantat habaib. Nggak perlu kayak gitu. Kalau kalian nggak cinta sama habaib, silakan. Tapi jangan kalian hujat orang yang mencintai habaib. Begitu juga kalian yang mencintai habaib. Kami mencintai habaib. Itu orang yang tidak mencintai habaib masuk neraka. Itu yang disebut dengan melampaui batas. Di dalam Islam kita tidak diizinkan melampaui batas. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk bersikap adil. Adil itu maksudnya apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Benar katakan benar, salah katakan salah. Kalau kita salah, kita perbaiki. Kalau ada orang benar, kita ikuti. Seperti itu. Halo, Ana. Ya, halo. Ya, agamanya apa, Bro? Pak? Islam. Ya, ada yang bisa sampaikan, Pak? Ada ini tentang, tapi cuma di Bible ya, mau saya tanyakan ini yang di Matius 5 ayat 17 dan Efesus 2 ayat 15. Apa itu poinnya, Pak? Ini dia katanya kan siapa lagi Paulus membatalkan Taurat, sedangkan Yesus katanya orang-orang Kristen ini saling melengkapi bukan bertentangan. Apa yang dilengkapi? Yesus berkata, aku datang tidak meniadakan hukum Taurat. Paulus Efesus 2:15 mengatakan hukum Taurat telah batal. Itu melengkapi itu. Ya katanya kan meniadakan kan beda katanya membatalkan meniadakan. Apa perbedaan membatalkan dengan meniadakan? Coba Bapak tanya sama dia. Ya saya ini mau bertanya kepada Nggak usah ke saya, lihat aja KBBI. Apakah meniadakan dengan membatalkan itu secara esensinya beda? katanya beda. Yang ditiadakan menjadi tidak ada, yang dibatalkan menjadi tidak jadi. Yang ditiadakan menjadi tidak ada, yang dibatalkan menjadi tidak jadi. Apa bedanya? Jadi kalau mereka katakan itu bertentangan, terus kita percaya dengan omongan mereka yang mempelintir KBBI. Jadi saya ini bukan orang gila yang percaya kepada perkataan Kristen. Antara meniadakan dan membatalkan itu saling melengkapi. Meniadakan dan membatalkan itu diksi yang yang sama. Yang satu meniadakan, yang satu membatalkannya sama itu. Yesus berkata, aku tidak meniadakan, Paulus membatalkan. Itu berarti bertentangan. Karena meniadakan dengan membatalkan membuat memang sama-sama tidak ada. Menggugurkan, menghilangkan. Aku tidak meniadakan, berarti
Aku tidak menghilangkan. Paulus membatalkan. Berarti tadi yang dijalankan udah nggak berlaku lagi. Sama saja dengan tiada. Jadi artinya kalau Yesus tidak meniadakan, Paulus membatalkan, ini sangat-sangat kontradiktif. Jadi kalau ada yang bilang nggak kontradiksi, suruh belajar dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nggak usah ke saya bukan guru bahasa Indonesia. Oh iya, siap. Makasih Pak, Assalamualaikum. Gitu ya guys. Jadi di sini kenapa saya adalah orang yang sering mendengarkan ucapan-ucapan kaum Kristiani demi menyerang agama Islam secara masif by verbal. Mereka mengangkat isu bahwa Kristen ini adalah agama yang kasih, dan saya melihat ada orang-orang Islam yang tanpa menelusuri itu percaya bahwa enak kali ya Kristen itu musuh aja dikasihi loh. Sebenarnya itu memang terdengar kasih, tapi kalau kita perhatikan baik-baik, by faktual, sejarah dan dalil, itu justru mengerikan. Kalian pernah lihat ini enggak? Saya analogikan ya. Kalian lihat wajah wanita yang cantik baru selesai dioperasi plastik. Cantik kelihatannya memang, tapi aslinya mengerikan itu. Itulah. Jadi kayak kami kasih apa gitu. Nah, ini juga yang dilakukan oleh para penginjil misionaris. Pertama datang ke kita itu ada istilah indomisasi. Mereka bagi-bagi makanan, bagi-bagi kesehatan. Akhirnya apa? Dan ini dikatakan oleh Presiden Kenya, when missionaries arrive, they had the Bible, we had the land. When they touch us, pray with close eye, when we open them, they had the land, we had the Bible. Apa katanya? Ini kata Presiden Kenya ini. Ya, dia bilang begini. Ketika misionaris datang ke Afrika, mereka punya Bible, kami punya tanah. Ketika mereka ajarkan kami berdoa dengan menutup mata, ketika kami buka mata kami, mereka sudah memiliki tanah kami dan kami sudah pegang Bible. Bible yang mereka pegang itu diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Jadi orang Afrika mengikuti ajaran itu, kalau ditampar para penjajah, kasih sebelahnya. Gitu. Seperti itu ya. Ini kutipan dari seorang presiden Kenya, dan kalian boleh menemukan itu di kutipan-kutipan akademik lainnya. Halo, Pak Rijal. Oke, turun dulu ya Pak, ada suara musyirik gitu ya. Nah, jadi saya di sini tidak memerangi agama Kristen. Saya memerangi pikiran yang keliru yang mencoba untuk memperintir dan memframing. Saya apa pedulinya dengan orang Kristen? Silahkan, itu hak kalian, toh dilindungi oleh undang-undang kok. Yang saya lakukan ini adalah hak saya juga untuk membela agama saya dari pelintiran, dari framing tercela umat-umat yang ngakunya kasih, padahal kalau dilihat justru malah mereka merusak. Contoh, naik komal, memfitnah, menghina, menista. Giliran dibukakan data malah dituduh kita menghujat, begitu. Kaum yang duluan, Ambon Malaysia, silakan naik sini. Silakan saya buktikan. Ayo kita buktikan siapa yang lebih dulu kurang ajar. Setahu saya yang lebih dulu kurang ajar itu Kristen melalui Paus Yohanes Damaskus. Johannes Damaskus. Santo Johannes Damaskus. Kamu tahu siapa Santo Johannes Damaskus? Itu hidup setelah masih di kekhalifahan umat Islam yang mengatakan Nabi Muhammad itu nabi palsu dan jelek-jelekan Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad nggak pernah mengatakan Nabi Isa nabi palsu. Justru Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa alaihissalam, memuliakan Bunda Maria, ya. Sementara Santo siapa namanya itu Johannes Damaskus, salah satu tokoh Kristen, menjelek-jelekkan Nabi kami. Dan
sepanjang sejarah tidak ada istilahnya orang Islam itu belajar kekristenan untuk menyerang Kristen, itu tidak ada. Tapi kalau Kristen menyerang Islam dan belajar dan menyamar dari Islam itu banyak. Namanya orientalis. Siapa salah satunya? Johann Louis Burckhardt, Snok Horgonye. Jadi ada tokoh-tokoh Kristen yang bahkan ingin belajar Islam untuk menyerang Islam dari dalam, itu bahkan belajar dan menyamar loh. Nah ya, nih salah satunya Johann Louis Burckhardt, teman-teman. Kaum bikin bising, setahu aku kaum yang bikin bising itu justru kalian. Kenapa? Kalianlah umat yang bisa membuat bom dengan baik dan benar. Nah ya, ini saya tunjukin teman-teman. Teman-teman bedakan ya, orientalis yang murni adalah orang yang pengkaji. Orientalis plus misionaris itu ada. Namanya siapa? Yang berpura-pura menjadi Islam itu salah satunya Christian Snok Horgonye dari Belanda. Kasus paling terkenalnya terbukti secara arsip sejarah, menyamar sebagai muslim dengan nama Abdul Ghaffar, tinggal di Mekah, masuk ke komunitas ulama, lalu kembali dan jadi penasihat kolonial Belanda dalam perang Aceh, dan bahkan membuat Aceh menjadi lumpuh gara-gara dia. Fakta keras, dia mempelajari Islam untuk menghancurkan perlawanan umat Islam, dan kalian umat Islam merasa aman dengan hal itu. Yang kedua adalah Leopold Weiss, Muhammad Asad, ya. Ini awalnya orientalis Yahudi Austria, masuk ke dunia Islam untuk riset, tapi akhirnya benar-benar masuk Islam dan jadi ulama, mufasir, penulis. Oh, ini beda nih, ini tulus dia nih, dia masuk Islam, ya. Kalau orientalis yang misinya nyebarin Kristen ada, namanya Samuel Maurer, Amerika Serikat, dijuluki bapak misi Islam, orientalis plus misionaris. Kalau Yahudi belajar Islam jadi Islam. Teman-teman, ini bedanya ya, Yahudi itu memang pinter ya. Leopold Weiss, dia adalah salah satu orientalis Yahudi, dia belajar Islam teman-teman. Tahu-tahu betul-betul jadi Islam, dia jadi ulama Islam dia. Namanya jadi Muhammad Asad. Kalau Samuel Zwemer ini teman-teman menghancurkan Islam dari dalam, tujuannya terang-terangan, menyamar sebagai simpatisan Islam di beberapa wilayah Timur Tengah, dan ini, aduh ini kurang ajar banget, namanya Samuel Zwemer, kalian cross check. Yang kedua adalah Duncan Black McDonald, orientalis Yale, mempelajari tasawuf, hadis, dan digunakan untuk misi intelijen kekristenan. Lanjut, yang untuk strategi namanya Lawrence of Arabia, T.L. Lawrence, bukan ulama tapi agen intelijen Inggris, menggunakan pakaian Arab, adat Arab, bahasa Arab, masuk ke dunia Islam untuk menggerakkan pemberontakan Arab melawan Khilafah Utsmaniyah. Tujuannya apa? Memecah belah umat Islam. Yang selanjutnya ada Wilfred Thesiger, hidup bersama suku Badui, mengaku simpatisan Islam, dipakai Inggris untuk pemetaan wilayah Islam. Lagi banyak ya ilmuwan-ilmuwan yang berubah jadi Islam. Ya, seperti situ teman-teman. Tapi coba, ulama kita perlu nggak nyamar-nyamar jadi Kristen? Nggak penting, ngapain jadi Kristen? Nggak perlu, gitu. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.